Tingginya temuan orang tanpa gejala atau OTG dalam pemeriksaan massal COVID-19 menjadi salah satu faktor pemerintah DKI memperpanjang status pembatasan sosial berskala besar transisi. Gubernur DKI menyebutkan terdapat 60% orang tanpa gejala yang terjangkit virus corona di DKI Jakarta. Sementara itu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyebutkan tambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia terjadi pada orang tanpa gejala. Tercatat, ada tambahan kasus baru sebanyak 1.462 orang, sehingga total menjadi 83.130 orang, dengan total sembuh menjadi 41.838 orang, dan ada tambahan meninggal 84 orang, sehingga total menjadi 3.957 orang, berdasarkan data 17 Juli 2020. Juru bicara pemerintah untuk percepatan penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto mengatakan, banyaknya jumlah kasus tanpa gejala bisa menurunkan angka hunian rumah sakit dan berkontribusi pada penurunan kasus meninggal. Namun, kasus ini akan membuat lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Bagaimana pemerintah menyikapi hal ini agar kurva COVID-19 di Indonesia bisa landai? Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa Lunch Talk kali ini kita akan membahas kasus COVID-19 di Indonesia. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyebut tambahan kasus positif di Indonesia terjadi pada orang tanpa gejala. Saat ini, orang positif COVID-19 tidak menunjukkan gejala sakit seperti demam ataupun batuk. Lalu seperti apa penanganan yang baik terhadap orang tanpa gejala COVID-19? Sudah hadir di studio epidemiolog Universitas Indonesia, Dr. Syahrizal Syarif, dan nanti melalui aplikasi Zoom akan terhubung tim pakar medis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Profesor Zubairi Jurban. Kita sapa dulu narasumber kita yang telah hadir di studio. Selamat siang, Dok. Apa kabar? Baik. Selamat siang. Dr. Syahrizal, ini tadi kita membahas mengenai orang tanpa gejala. Nah, tetapi kalau bicara mengenai OTG, kemarin juga dari Kemenkes sudah merevisi beberapa istilah tuh, mulai dari PDP kan, ODP sampai OTG gitu. Nah, kalau yang dipahami oleh masyarakat, OTG itu adalah mereka yang positif sebetulnya, tetapi tidak menunjukkan gejala-gejala seperti silent spreaders begitu. Tepatkah itu? Lalu sebetulnya yang dimaksud dengan OTG itu apa? Yang dimaksud dengan istilah baru yang dikeluarkan oleh Kemenkes, saya lupa apa, nanti mungkin Dr. Syahrizal bisa mengingatkan kembali. Tapi yang menjadi masalah begini, Dok, terlalu banyak istilah kayaknya. Mungkin Dr. Syahrizal bisa menjelaskan yang sangat simpel dan sederhana kepada kami supaya kami juga paham gitu, masyarakat paham. Baik, terima kasih Bung Cikal. Jadi sebetulnya memang ketika kita menghadapi COVID-19 di Indonesia, ya muncul Kementerian Kesehatan mengeluarkan pedoman dengan berbagai istilah-istilah yang kemudian seringkali disalahartikan. Nah, salah satunya adalah istilah orang tanpa gejala. OTG tadi ya? Sebetulnya WHO memberikan istilah yang lebih simpel, ya. Dan saat ini kemudian Kemenkes mengeluarkan ya Permenkes baru dan kemudian memberikan di mana memuat istilah-istilah yang menurut saya bukan perubahan istilah. Pada dasarnya ini adalah kembali ke jalan yang benar. Ya, kenapa? Karena ketika menghadapi SARS 2003, kita sebetulnya menggunakan istilah acuannya WHO, istilah-istilah yang lebih simpel. Ya, ada suspek, ya, lalu kemudian ada probable, ada kasus confirm, begitu. Ya, adapun istilah yang seringkali dinyatakan OTG itu pada dasarnya itu adalah saya kira yang dimaksud oleh baik juru bicara maupun Pak Anies itu adalah itu ada sebetulnya apa yang kita sebut sebagai kasus asimptomatik. Jadi dia sebetulnya positif, ya, sudah dikonfirmasi positif tapi tidak menimbulkan gejala. Ya. Dan angka ini sebetulnya 60% untuk DKI misalnya, ya, saya agak ragu itu terlalu tinggi. Bukan ragu dengan angkanya, tetapi saya khawatir di dalam 60% itu sebetulnya ada istilah, ada situasi yang agak berbeda. Ya, maksud saya begini, ada kasus asimptomatik, tapi juga ada kasus presimptomatik. Maksudnya apa? Maksudnya begini, bisa jadi yang 60% itu ketika diperiksa diagnostik dia tanpa gejala. Tapi bisa jadi
3 hari kemudian dia muncul demam. Nah, untuk mereka yang muncul demam itu sebetulnya kita menyebutnya kasusnya presimptomatik. Oke. Ya. Tapi yang betul-betul sampai 14 hari kemudian ke depan tidak ada gejala sama sekali, tapi dia positif. Nah, mulai saat ini sebaiknya kita menyebutnya sebagai kasus asimptomatik. Oke, ini kalau kemarin dari Kemenkes menyebut konfirmasi tanpa gejala, itu sama dengan asimptomatik tadi? Betul, itu iya. Yang dimaksud dengan di dalam Permenkes itu kasus konfirmasi tanpa gejala, itu kasus asimptomatik namanya. Jadi yang selama ini dikatakan orang tanpa gejala atau OTG itu seperti apa, Dok? Jadi begini, sebetulnya adalah orang-orang ya sederhana saja. Mereka yang pemudik dari zona Jakarta pergi zona merah, pergi ke pulang kampung sebagai pemudik. Oke. Ya, 14 hari ada riwayat di Jakarta. Dia adalah orang tanpa gejala. Oke. Atau tenaga medis yang merawat sehari-hari pasien. Ya tentu saja yang konfirmasi. Ya. Nah, tenaga medis ini karena berhubungan erat, bisa berjarak kurang dari 1 meter. Nah, orang ini adalah orang yang kita sebut sebagai sebetulnya kontak. Ya, ada kontak. Ya, jadi sebetulnya ada kemungkinan kontak. Nah, ini yang selama ini disebut dengan orang tanpa gejala itu. Nah, kalau kita bicara mengenai asimptomatik tadi, sebetulnya seberapa besar pengaruhnya terhadap penambahan penyebaran virus corona ini, khususnya di Indonesia? Ya, kita sebetulnya penanganan kasus konfirmasi itu sudah jelas. Kalau dia kasus, berarti kalau yang asimptomatik, jadi ada satu istilah lagi nih. Apa tuh? Karantina dan isolasi. Oke. Ini juga seringkali salah artikan. Malah kadang-kadang nggak bisa bedain tuh. Ya, karantina itu untuk orang sehat, orang beresiko. Adapun isolasi untuk orang yang sudah dikonfirmasi positif. Terpapar begitu ya. Jadi kalau orang ini adalah kasus konfirmasi tanpa gejala, maka masuk kategori penanganannya adalah isolasi. Oke. Ya, apakah isolasi biasanya adalah isolasi mandiri. Ya, karena dia tanpa gejala, dia tidak membutuhkan perawatan apapun, cukup dia selama 14 hari ke depan, ya cukup tentu dia harus melaporkan, apakah ada muncul gejala atau tidak muncul gejala. Nah, Dr. Syahrizal, cukup diisolasi. ini kita baru pada pengertiannya dulu. Iya, kita belum bicara mengenai, kalau kita breakdown lagi mengenai dampak-dampak yang lebih menyeluruhnya lagi, tapi kita akan diskusi lagi usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lunch Talk.